Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG hari ini kembali bergerak melemah. Meski data ekonomi yang dirilis BPS kemarin menunjukkan kinerja yang positif. Apa saja yang membuat IHSG kembali tertekan? Kita akan bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, selamat sore. Apa yang membuat indeks masih turun 1,3% saat penutupan perdagangan hari ini? Jessica. Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini bergerak terkoreksi melanjutkan koreksi yang terjadi pada kemarin. Mercy, kalau kita melihat pada penutupan hari ini IHSG di level 6.819 dengan penurunannya 1,3% dan trading value atau nilai transaksi di level 23 triliun. Kalau kita melihat level terendah pada hari ini sempat menyentuh di level 6.600 dan Mercy ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi. Yang pertama adanya fenomena sell on May. Jadi pada awal tahun biasanya terjadi capital inflow, saat ini mulai terjadi capital outflow. Kemudian di satu sisi memang kita juga mendapatkan sentimen pada pekan lalu The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin dan tentunya ini juga mendorong capital outflow dari emerging market ke developed market. Di satu sisi Mercy dan pemirsa, tingginya inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan hingga saat ini masih belum ada tanda kalau inflasi mulai mereda. Ini juga membuat ekspektasi dari para investor melihat kalau The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin pada pertemuan selanjutnya. Bahkan sudah ada pernyataan kalau The Fed diperkirakan hingga akhir tahun ini akan menaikkan suku bunga acuannya setidaknya hingga level 2,75% hingga 3% pada akhir tahun. Yang mana perlu diketahui posisinya saat ini di level 0,75 hingga 1%. Mercy, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini memang dipengaruhi adanya kenaikan dari The Fed, interest rate dari The Fed yang kalau kita lihat ini memberi beban tersendiri bagi emiten teknologi. Kalau di Amerika Serikat kita melihat Amazon yang terpengaruh, kalau di Indonesia kita juga memantau ada emiten GoTo yang pada hari ini turun hingga 6% dan terkena auto reject bawah. Tidak hanya GoTo, di satu sisi kami juga melihat saham Elang Mahkota Teknologi dan Bukalapak sama-sama turun hingga 6%. Tak sampai situ saja, tidak hanya emiten teknologi, kami juga memantau ada penurunan pada saham consumer dan juga industrial, yang mana saham Mayora kami pantau turun hingga 2,1% dan Indofood turun 1,22%. Ini disebabkan adanya kombinasi dari naiknya interest rate dan di satu sisi ada potensi resesi. Mercy, kami juga mendapatkan informasi dari analis kalau pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini juga dipengaruhi aksi jual oleh asing, yang mana kalau kita pantau dari kemarin hingga saat ini net sell asing ini terhadap saham big caps dan terutama perbankan. Kami pantau pada sore hari ini saham perbankan yang terkoreksi mulai dari BBCA, BBRI, kemudian BMRI, dan inilah yang membuat pergerakan indeks harga saham gabungan turun. Dan Mercy, sebetulnya analis menyampaikan pergerakan dari emiten perbankan terkoreksi ini namun hanya dalam jangka sementara, dikarenakan nantinya investor tetap diminta untuk melihat bagaimana secara fundamentalnya. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan besok diprediksi di level 6.300 hingga 7.750. Namun kalau kami pantau pergerakan bursa regional pada sore hari ini juga masih mengikuti pergerakan bursa secara global yang mana terkoreksi karena The Fed yang menaikkan suku bunga, yaitu Nikkei kami pantau turun 0,58%, Hang Seng turunnya 1,6% dan juga Straits Times yang turun 1,35%. Mercy dan pemirsa, tentunya kita berharap kalau IHSG besok tidak akan turun kembali, setidaknya tidak seperti awal tahun pandemi di tahun 2020 sehingga tidak terjadi trading halt. Karena kalau kita lihat dari kemarin hingga saat ini penurunannya sudah sangat signifikan, bahkan kalau kita totalkan sebetulnya bisa mencapai 5%. Dan Mercy, kembali ke Anda. Baik Jessica, masih terjadi capital outflow di pasar saham Indonesia. Apakah ini berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah hari ini dan juga bagaimana dengan perkembangan harga komoditas? Ya, Mercy dan pemirsa, kalau kita melihat pergerakan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini justru berbeda dengan pergerakan IHSG. Karena pada penutupan hari ini, rupiah terpantau naik 0,17% di level 14.548. Hal ini disebabkan terjadinya koreksi pada indeks dolar yang kalau kami pantau saat ini sudah cukup tinggi di level 103,652
ini menjadi 103,638. Inilah yang menyebabkan pergerakan rupiah berhasil menguat. Meskipun di satu sisi terjadi shifting dari investor yang awalnya berada di emerging market masuk ke developed market. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah besok diprediksi akan di level 14.545 hingga 14.620. Kami juga memantau pergerakan harga emas yang variatif pada sore hari ini. Yang pertama, emas COMEX Gold ini naiknya 0,1% ke level $1.860 per troy ounce-nya, sedangkan emas Antam terpantau turun 0,7% ke level Rp970.000 per gramnya. Ini memang sejalan dengan koreksinya indeks dolar yang tadinya sudah menguat signifikan dalam 22 tahun terakhir. Kemudian di satu sisi kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia yang sama-sama menguat pada sore hari ini. WTI terpantau naik 0,13% dan Brent naik 0,02%. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda, Mercy. Terima kasih Jessica Wulandari melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.